Audio Jungle. Audio Jungle. Pengertian DNA rekombinan. DNA rekombinan merupakan suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Beberapa jenis obat-obatan, vaksin, bahan pangan, bahan pakaian, dan lainnya telah diproduksi dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan. Contohnya, insulin telah digunakan untuk mengobati penyakit diabetes. Kemampuan bakteri untuk memproduksi insulin manusia ini adalah karena manusia telah berhasil memasukkan dan mengintegrasikan gen yang menyandingkan insulin manusia ke dalam genom bakteri. Tentang dasar teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Ladenburg dan Tatum menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya. Jadi, mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif. Transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Pertama, konjugasi merupakan perpindahan DNA dari satu sel, yaitu sel donor, ke dalam sel bakteri lainnya, yaitu sel resipien, melalui kontak fisik antar keduanya. Sel donor atau sel jantan memasukkan sebagian DNA-nya ke dalam sel resipien atau sel betina melalui pilih seks yang dimiliki oleh sel jantan. DNA dari sel jantan berpindah ke dalam sel betina secara replikatif. Oleh karena itu, setelah proses konjugasi selesai, sel jantan tidak kehilangan DNA-nya. Setelah konjugasi selesai, kedua sel berpisah kembali dan jumlah sel tidak bertambah. Atau setelah konjugasi tidak dihasilkan anak sel. Oleh karena itu, proses konjugasi ini disebut juga sebagai proses atau mekanisme seksual yang tidak produktif. Yang kedua ada transformasi, merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. DNA yang berada di sekitar bakteri dapat berupa potongan DNA atau fragmen DNA yang berasal dari sel bakteri lainnya atau dari organisme lainnya. Masuknya DNA dari lingkungan ke dalam sel bakteri ini dapat terjadi secara alami. Yang ketiga ada transduksi, adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaran phage. Beberapa jenis virus berkembang biak di dalam sel bakteri yang disebut bakteriophage atau phage. Pada waktu phage menginfeksi bakteri, phage memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri, yang kemudian bereplikasi atau berintegrasi dengan kromosom bakteri. Pada waktu DNA phage dikemas di dalam pembungkusnya untuk membentuk partikel phage baru, DNA phage tersebut dapat membawa sebagian dari DNA bakteri yang telah menjadi inangnya. Selanjutnya, bila phage menginfeksi bakteri lainnya, maka phage akan memasukkan DNA-nya yang mengandung sebagian dari DNA bakteri inangnya yang sebelumnya. Dengan demikian, phage tidak hanya memasukkan DNA-nya sendiri ke dalam sel bakteri yang diserangnya, tetapi juga memasukkan DNA dari sel bakteri lainnya yang ikut terbawa pada DNA phage. Jadi, secara alami, phage memindahkan DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. DNA rekombinan ada 5. Yang pertama, enzim restriksi yang digunakan untuk memotong DNA. Kedua, DNA ligase digunakan untuk menyambung DNA. Ketiga, plasmid digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau juga bisa mengubah sifat bakteri. Yang keempat, ada bakteri. Dan yang kelima, ada pustaka genom digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Yang akan kita bahas adalah teknik DNA rekombinan. Yang pertama, terdapat teknik isolasi DNA. Teknik ini dapat diaplikasikan baik untuk DNA genomik maupun DNA vektor, khususnya plasmid. Salah satu prinsip isolasi DNA yaitu dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Isolasi DNA dengan teknik sentrifugasi akan mengendapkan DNA. Lalu yang kedua, terdapat teknik pemotongan DNA.
Enzim yang dapat memotong utas ganda dikenal dengan enzim restriksi atau enzim endonuklease restriksi. Setiap enzim restriksi mengenal sekuens dan situs pemotongan yang khas. Enzim restriksi ini hanya akan memotong DNA pada tempat tertentu saja, yaitu jika ia menemukan susunan palindrom, yaitu urutan basa yang jika dibaca dari kedua utas DNA akan tetap sama. Lalu yang ketiga, terdapat teknik penggabungan DNA. Setelah pemotongan DNA, fragmen-fragmen DNA genomik nantinya harus dapat disambungkan dengan DNA vektor menggunakan enzim DNA ligase. Dan yang terakhir, terdapat teknik memasukkan DNA ke sel hidup. Proses ini memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot, sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi